سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada subuh ini memasuki surah Al-Muluk. Jadi Al-Muluk itu bisa diartikan hakut tasarruf yang pertama. Hakut tasarruf adalah hak untuk mengelola, itu Al-Muluk namanya. Pengelolaan langit dan bumi itu Al-Muluk namanya. Allah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan dari barat, itu Muluk namanya. Kemudian matahari tidak beradu dengan bulan, itu Muluk namanya. Kemudian semua berjalan pada kullu fi falaki yasbahun. Karena apa? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Muluk namanya. Jadi muluk itu kata Ibnu Arabi, muluk itu pada hal-hal yang nampak. Jadi maknanya Allah itu mengatur semuanya, apakah manusia, binatang dan lain sebagainya, hal yang nampak. Sedangkan hal yang tidak nampak namanya malakut. Ya nih, Pak. Nanti kalau disebutkan di dalam kajian tasawuf, alimul malakut, alam malakut itu alam jiwa yang tidak nampak. Jadi kalau disebutkan malakut, malakutus samawati wal ard. Allah itu mengetahui apapun yang ada di bumi dan di langit. Itu hal-hal yang gaib, apakah termasuk hati manusia atau makhluk-makhluk yang gaib yang lain, Pak. Itu disebut dengan malakut. Tapi kalau al-muluk itu yang zahir, yang nampak. Langit, bumi itu nampak, namanya al-muluk. Al-muluk juga diterjemahkan dengan al-qudrah. Qudrah itu apa? Qudrah itu istilahnya kesanggupan. Jadi kekuasaan. Qudrah itu kekuasaan. Berarti al-muluk itu kekuasaan. Sama seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Beliau mengatakan maknanya itu sama, kata beliau. Maliki yaumiddin itu maknanya Maliki yaumiddin. Ya, sama kata beliau. Kata penafsir yang lain, termasuk Imam As-Sa'di dan Ibnu Abbas mengatakan Maliki yaumiddin berbeda dengan Maliki yaumiddin. Kalau Maliki yaumiddin itu maknanya yang memiliki langit dan bumi. Maliki yaumiddin yang memiliki hari kiamat, yang memiliki hari kebangkitan. Sedangkan kalau dibaca Maliki yaumiddin, ini maknanya apa? Yang menyuruh dan melarang sesuatu ketika di hari kiamat cuma Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam tafsir lain mengatakan sama, Maliki yaumiddin dan Maliki yaumiddin. Kita kembali kemari, Al-Muluk ya. Ini surah ini jenisnya Makkiyah. Jadi ada 30 ayat ya. Inilah salah satu surah yang unik. Turunnya tabarakalladzi biyadihil muluk, 30 ayat itu turun dalam satu hari. Ya, biasanya nanti kalau surah Al-Alaq 5 ayat. Nanti ada berapa yang kemudian turun 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat ya. Tapi surah Al-Muluk itu turun sekaligus 30 ayat ya. Sehingga kalau kita lihat fadilahnya, fadilah apa namanya? Kita lihat di sini ada sebuah hadis. Hadis ini sudah disahihkan oleh Albani di dalam kitab beliau Al-Jami' ya. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah. Jadi di antara ayat-ayat Allah itu surah-surah yang ada dalam Al-Quran
Ada salah satunya adalah surah Al-Muluk. Ya, ini keutamaan surah Muluk. Syufi'at li rajulin yaumal qiyamah. Yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya di hari kiamat. Surah Muluk. Fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu minal jannah. Jadi surah ini bisa mengeluarkan seorang dari neraka dan memasukkan orang itu ke dalam surga. Wahia suratu Tabarak. Ini namanya surah Tabarak atau surah Muluk. Surah Tabarak, surah Muluk, surah Al-Munjiyat namanya, Pak. Surah Al-Waqiyah. Al-Munjiyat kenapa? Karena bisa menyelamatkan orang yang membacanya. Kemudian Al-Waqiyah yang bisa menjaga orang pembacanya juga. Mana buktinya, Pak? Ini ada hadis lagi. Jadi hadis ini tidak ditakhrij, artinya tidak dikatakan apakah martabat hadis ini bagaimana. Cuma hadis ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi, ada di dalam tafsir Sawi, dan ada di dalam beberapa tafsir yang lainnya. Tetapi tidak disebutkan apa level dan tingkatan hadis ini. Apakah mauquf atau marfu atau mudallas atau sahih atau hasan, tidak disebutkan. Kita baca hadisnya saja. Idza wada'al maita fi qabrihi, apabila mayat itu dimasukkan ke dalam kuburnya, yu'ta min qibali rijlaihi, maka ada malaikat yang datang dari kakinya, ya mak. Fataqulu rijlahu, kedua kakinya ngomong. Ya, jadi kalau datang malaikat ke kakinya, kedua kakinya ngomong. Apa kata kakinya? Laisa lakum alaihi sabil. Kalian tidak bisa apa-apa sama kaki ini ya. Jangan macam-macam sama kaki ini. Kenapa? Li'annahu kana yaqumu bi suratil muluk. Karena kaki ini dia berusaha untuk dekat dengan surah Muluk. Kalau kita ingin baca Al-Quran atau surah Muluk, kita kan bangun kemudian jalan dengan kedua kaki, Pak. Ya. Ini mau ngambil Quran, mau baca surah Muluk, tak bedah katanya dengan kaki, kemudian kita berjalan dan mengambil Al-Quran. Maka dibela kaki itu, Pak. Li'annahu mana? Thumma yu'ta min qibali ra'sihi. Kemudian datang lagi azab itu dari segi kepalanya, dari kepalanya. Fayaqulu lisanahu, lidahnya ngomong, laisa lakum alaihi sabil. Kamu tidak ada cara untuk bisa dekati dia dari kepalanya. Ya, nih, Pak. Li'anna kana yaqra bi suratal muluk. Karena lidah ini selalu membaca surah Muluk. Ya, nih, Pak. Thumma qala hiya al-mani'ah. Ini ayat ini disebutkan juga dengan surah Al-Mani'ah. Mani'ah itu yang melarang, yang menghalau. Menghalau apa? Min azabillah. Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, wadattu an tabarakal muluk fi qalbi kulli mu'min. Saya mau surah Muluk itu ada di dalam hati manusia. Ya, ini apa hadis ini? Itu kita jumpai juga, ini dari Ibnu Abbas. Ini kalau yang paling bawah ini, Pak. Saya mau ini ada di dalam hati manusia. Tapi Imam Albani mengatakan hadis ini hadis dhaif, ya. Tapi walaupun levelnya dhaif, dia pada level yang ketiga. Di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis, beliau mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif li targhibil amal, untuk motivasi ibadah. Tidak boleh menjadi hujah. Ya, tidak boleh menjadi hujah. Harus baca ini karena begini, itu tidak boleh. Tapi untuk motivasi tidak ada masalah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kalau di dalam kitab Al-Adyu fi Ayil Quran. Jadi jumlah ayat-ayat Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Beliau mengatakan, ini ayat ini 30 ayat itu terdiri dari 335 kalimat. Ya. Dan terdiri dari 1313 huruf. Jadi kalau kita tidak ada kerjaan, daripada ghibah orang lain, lebih baik kita hitung 1, 2, 3, semua jumlahnya 1313 huruf. Ya, hurufnya ada 1313. Ini ada di dalam kitab Al-Adyu fi Ayil Quran. Jumlah-jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya yang beliau katakan adalah surah Al-Muluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa itu makna tabarakah? Tabarakah ini ada beberapa tafsiran.
Termasuk Imam Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau, tabaraka, atau kita dengar terjemahan dulu ya, coba diterjemahkan. Oke, Maha Suci Allah ya. Memang di dalam tafsir Jalalain seperti ini juga. Beliau mengatakan at-tanazzuh an sifatillah. Tanazzuh itu apa? Membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ketika kita berdoa, "Pu Allah hana sayang le kelun," tak boleh seperti itu. Ya, Pak. Ya Allah, apakah niat najuk rezeki kelun? Tak boleh seperti itu, Pak. Tak boleh seperti itu. Ini makna tabaraka. Jadi Imam Jalalain itu sama seperti tafsir, terjemahan. Ini makna tabaraka, maknanya at-tanazzuh. Jadi tanazzuh itu membersihkan jiwa. Jiwa katanya Pak, dari sifat-sifat yang kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Imam Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau mengatakan makna tabaraka itu maknanya ta'azama qudratuhu. Begitu hebat sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya tabaraka. Imam Syaukani juga mengatakan tabarakalladzi biyadihil muluk, maknanya apa? Katsura ihsanuhu. Kebaikan Allah itu banyak sekali. Seperti Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, nikmat itu akan banyak sekali nikmat Allah. Kita yang terpikir nikmat itu apa, Pak? Nikmat sehat, menyohana sehat, hana nikmat. Ini siapa Pak? Kita terpikir nikmat itu apa saja? Nikmat itu duit, jabatan dan lain sebagainya. Padahal ada nikmat lain juga yang diberikan oleh Allah. Nikmat, kalau kata Imam Ghazali begini, Pak. Nikmat itu ada nikmat ketika diberikan oleh Allah, manfaatnya dunia akhirat manfaatnya. Apa itu? Al-ilmu wa husnul khuluq. Nikmat ilmu dan nikmat akhlak yang baik. Seorang kalau punya ilmu, dunia akhirat bermanfaat bagi dia, Pak. Ini kalau punya ilmu dia. Kemudian kalau husnul khuluq juga, akhlaknya baik, ini sebuah nikmat, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Karena kalau nikmat di di dunia, seorang husnul khuluq, baik akhlaknya akan dihormati oleh orang lain. Kemudian akan disanjung oleh orang lain, disanjung juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat juga demikian. Ini kalau husnul khuluq, Pak. Mana contohnya? Pada suatu hari ada seorang wanita mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya dua. Yang salah anda Pak, salah dua, maka dua itu Pak. Ya Allah, suami saya dua. Maksud dua, yang pertama sudah meninggal. Ya, nih Pak. Baru mangat bacut dah dengar Pak. Mono-mono hana mangat linto dua, gimana linto dua nih Pak. Suami saya dua. Maknanya yang pertama sudah meninggal. Saya menikah dengan suami kedua lagi. Kemudian nanti ketika di sorga, saya dengan suami mana ya Allah? Apakah dengan suami pertama atau suami kedua? Dijawab oleh Rasulullah, yang paling baik akhlaknya bersama suami itu kamu di dalam sorga. Kalau yang pertama baik akhlaknya berarti dengan yang pertama. Kalau yang kedua berarti dengan suami yang kedua. Inilah yang dikatakan nikmat husnul khuluqnya nampaknya. Nikmat husnul khuluq itu di dunia dan di akhirat. Ya, begitu juga ilmu kan, ilmu. Ya. Orang yang berilmu ketika di dunia, syarat diterima ibadah punya ilmu. Maka kalau orang tidak punya ilmu, sengsara dia dalam beribadah, tepu-tepu. Orang lain puasa, dia puasa. Orang lain salat, dia salat. Dia tidak tahu najis bagaimana ini, bagaimana. Tak tahu dia, Pak. Ya, enggak tahu apa-apa. Enggak tahu dia ini terbuka aurat menjadi tidak sah salat. Dia tidak tahu apa-apa juga. Ya, enggak tahu apa-apa. Makanya kalau enggak punya ilmu, sengsara di dunia dan di akhirat. Tapi kalau punya ilmu, di dunia dia itu bermanfaat, di akhirat juga bermanfaat. Orang punya ilmu, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, begitu juga nanti ada nikmat ya. Kita pikir nikmat itu ini kan, nikmat akliyah. Nikmat akal. Ketika kita diberikan nikmat akal, itu kan nikmat juga namanya. Artinya bukan nikmat hidup saja, nikmat sehat saja, nikmat akal, Pak. Coba lihat orang gila itu. Hana nikmat le Pak urung pengoy, Pak. Hana nikmat le. Pupu yang ipaju hana rasale, Pak, karena enggak pakai akal lagi dia, Pak. Ya, ini orang gila, Pak.
Jadi makanya tabarakalladzi biyadihil mulk itu menghilangkan dari semua hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berikan nikmat kepada saya. Nikmat itu kan relatif. Nikmat itu relatif, bukan harta saja. Maka nikmat itu, kalau kita tanya sama orang sakit gigi, nikmat itu apa? Sembuh sakit gigi. Ya, nembaknya mbak urun sakit gigi. Nikmat orang yang sudah kebelet mau ke WC, apa nikmat itu? Asal sudah bisa masuk WC, alhamdulillah. Ya, yang peta jabatan dapat dah hitung ibarat jabatan, jabatan perlu kata kita nembak. Sudah kebelet ingin masuk ke WC. Apa nikmatnya? Bisa masuk ke WC. Ya, Mbak. Ndak ke WC sudah seminggu, sudah sebulan. Perut ka beteng le, Mbak. Apa nikmatnya? Asal sudah bisa ke WC, alhamdulillah, itu nikmat paling luar biasa. Ya. Ini makna tabaraka. Jadi tabaraka atanazuh atau kathura ihsanuhu. Allah itu banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Cuma kita saja tidak tahu diri. Ya. Allah memberikan ini, memberikan ini. Cuma kita teringatnya bukan kepada Allah tapi pada orang lain. Ini makna tabaraka dalam versi tafsir Syaukani, ya, Imam Syaukani. Ada juga yang mengatakan tabaraka ini al-mubalaghah fil ata. Ata itu memberi. Mubalaghah fil ata, Allah itu pemberi. Ya, apakah pemberi maaf, pemberi nikmat, pemberi rezeki? Ya, ini masuk ke dalam tabaraka. Apakah memberikan sesuatu untuk menguji hambanya? Ini makna juga makna tabaraka. Ya. Jadi jangan kita berpikir macam-macam nanti. Jadi artinya Allah kok seperti ini, Allah kok berikan musibah, kok berikan ini, kok berikan itu. Ya. Ini makna tabaraka. Alladzi lahu mulkus, alladzi biyadihil mulk. Jadi alladzi biyadihil mulk, biyadihi itu kalau kita terjemahkan itu tangan. Tapi tangan yang dimaksud ini adalah kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah hakut tasarruf. Jadi hakut tasarruf maknanya terserah Allah mau menerbitkan matahari sebelah timur atau menerbitkan sebelah barat. Cuma kalau menerbitkan sebelah timur itu wajar yang seperti kita lihat ini. Tapi kalau sudah terbit sebelah barat itu salah satu ciri-ciri tanda-tanda kiamat, ya, Mbak. Jadi artinya ada siang ada malam. Wa fi ikhtilafil laili wan nahar ayat. Perubahan siang dan malam. Apa maksud perubahan siang dan malam? Ya, Mbak. Maknanya perubahan tahun dalam kalender Hijriah itu di siang dan malam, Pak. Ya, siang dan malam. Kalau sudah masuk malam, itu masuk malam ketika kita mau buka puasa, Pak. Itu sudah masuk tanggal baru. Ya, nampaknya. Sudah masuk tanggal baru. Kapan berakhirnya? Ketika berakhirnya siang. Kapan masuk tanggal baru? Ketika masuknya malam. Maka kita ketika berakhirnya bulan Ramadan, kapan berakhir bulan Ramadan? Ketika sudah masuk bulan Syawal. Kapan bulan Syawal? Ketika habis berbuka puasa langsung Syawal. Maka kita waktu itu takbir, ya, Pak. Bukan jam 12 malam, ya, Pak. Kalau kita itu memang betul, Pak, dalam kalender Masehi, jam 12 malam setelah 1 detik saja sudah masuk tanggal selanjutnya. Tetapi di dalam ini ikhtilaful laili wan nahar. Perubahan siang dan malam, maksudnya perubahan tanggal ini, Pak, mengikuti perubahan siang dan malam. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya setelah buka puasa sudah masuk bulan Syawal. Bukan nanti jam 12 malam preh diatur pada 12 malam baru temu Syawal, tidak. Habis buka puasa langsung Syawal. Makanya orang yang wajib bayar zakat adalah orang yang menyaksikan 2 bulan. Hidup di 2 bulan. Yang pertama bulan Ramadan dan bulan Syawal. Makanya kalau ada orang itu, dia meninggal sebelum buka puasa, sebelum masuk bulan Syawal, tidak wajib zakat fitrah. Hanya wajib, Pak. Atau kalau ada bayi lahir setelah buka puasa, tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia tidak hidup pada bulan Ramadan. Dia hidup langsung di bulan Syawal. Habis buka puasa langsung lahir. Ya, nampak. Naci urang keren dia. Hei, baik lahir le ne, baik wajib takut ni, Pak. Lahir tiada habis buka puasa, baik. Sudah dia mau melahirkan, baiklah doktor. Nanti doktor. Setelah buka puasa apa lahir juga dia. Maka dia tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah. Kalau ada orang meninggal di awal bulan Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah, Pak. Kalau kita tidak mau wajib zakat fitrah, meninggal terus sekarang, ya, Pak. Untuk berkata ni wajib zakat fitrah ni, Pak, ia akan meninggal, ya, Pak. Jadi tidak wajib lagi zakat fitrah. Maka yang wajib zakat fitrah barang siapa yang hidup pada 2 bulan, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya, nampak. Makanya nanti bayar zakat fitrah itu ada waktu jawas.
Jawaz itu boleh. Maka di awal Ramadan jawaz, Pak. Boleh saja. Wajibnya kapan? Ketika sudah malam Idul Fitri. Ya, Pak. Itu sudah masuk bulan Syawal. Situlah wajibnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna biyadihil muluk. Yadun di sini maknanya hakut tasarruf. Terserah Allah. Maka kalau terserah Allah, kejadian yang menurut kita itu bisa terjadi, bisa saja tidak terjadi, Pak. Bisa saja tidak terjadi. Kita berkeyakinan kalau berusaha semaksimal mungkin akan dapat ini. Kalau tidak berusaha tidak dapat apa-apa. Bisa saja itu tidak sesuai dengan kita prediksikan. Kenapa? Allah itu biyadihil muluk. Maka kalau ingin sesuatu maka mintalah kepada Allah. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kalau ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Karena perubahan-perubahan itu ada sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau manusia yang tidak yakin kepada Allah, temayangtan, teputan, puasatan, Pak. Dia terus merancang 10 tahun ini akan membuat seperti ini. Ini Indonesia akan begini. Rancang aja lah oleh Pak, rancang aja Pak. Akhirnya apa? Buyar semua karena tidak sesuai dengan rancangannya. Tidak sesuai, Pak. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzarhum ya'kulu", biarkan orang-orang kafir tidak salat, tidak beribadah, ipajuh mengkapuji pajuh gede, Pak. Pajuh haram, pajuhnya pajuh laju gede kata Allah. Ya'kulu wa yatamatta'u. Dia menikmati dunia ini, biarin saja. Biarin saja Fir'aun itu nikmati dunia, biarin saja, kan waktunya kan cuma sedikit saja itu, Pak. Wa yulhihimul amal. Dia di kepalanya rancangan-rancangan, Pak. Ini akan buat ini, akan buat ini. Hidup dengan apa angan-angan saja. Maka Allah mengatakan biarin mereka. Dia nikmati dunia itu. Ini semuanya. Ini saya buat seperti ini untuk mereka, kata Allah. Litazhaka anfusuhum. Untuk membuat hati mereka gundah. Gundah selalu nih, Pak. Gundah selalu. Punya perusahaan entah di mana-mana, pergi ke sana, gundah perusahaan yang di sana diambil oleh orang lain. Pergi ke Singapura, gundah perusahaan di Bali diambil oleh orang lain. Pergi dia ke Bali, dia gundah lagi perusahaan di Aceh, saya diambil oleh orang lain. Tidak apa-apa, biarin saja Muhammad. Zarni wal mukadzibin. Itu urusanku ya Muhammad. Itu tinggalkan mereka itu untukku. Biar saya berikan mereka itu istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak tahu kalau itu istidraj. Istidraj itu mengazab sedikit sehingga mereka itu meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau di dalam terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala, coba gimana? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, itu terjemahannya. Di dalam tafsir Sawi, yang dimaksudkan perubahan, yang dimaksudkan menguasai atas segala sesuatu, di sini dikatakan anna qudratahu laysat qasirah ala taghyiril ahwal. Jadi Allah itu kekuasaan Allah bukan perubahan saja, tidak. Seorang yang dulu diberikan nikmat kemudian ditarik kembali, itu kudrah juga Allah, Pak. Seorang yang tidak punya apa-apa kemudian diberikan sesuatu oleh Allah. Seorang yang berkuasa seperti Fir'aun digulingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya qadir, Pak. Allah mampu berbuat seperti itu. Ada seorang yang hidup dengan maksiat selalu tapi matinya dia masuk ke dalam surga. Ada orang beribadah untuk masuk ke dalam surga tapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Itu ada juga, Pak. Ini namanya taghyirul ahwal ilal ahwal. Tetapi kata Imam Sawi, laisat qasirah ala taghyirul ahwal. Bukan itu saja kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari cakupan itu lagi, Pak. Maka kalau kita ingin, kita sekarang tidak tahu apa-apa, lun ya Allah hana ilme netulung purno lun ya Allah, ya Pak. Boleh kata Allah, bersihkan dulu hatimu. Karena ilmuku itu akan masuk ke dalam hatimu. Kalau hatimu kotor, maka ilmu tidak pernah masuk ke dalam hatimu. Kata gurunya Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asib. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya tidak pernah masuk ke dalam orang yang berbuat maksiat. Maka jauhi maksiat, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan begini, man amila lima alima. Barang siapa yang mengamalkan ilmu walaupun sedikit, Allah akan mengajarkan dia lagi ilmu yang tidak dia ketahui. Ya, Pak. Tapi amalkan dulu. Ini nyo ilmu kala tapi hana amalkan ni lah, Pak. Ya. Lagi orang belau buku, ya, belau kitab, belau buku. Buku kamu tipruk lah lemari, ke baca dan teputan ni, Pak. Nak ada baca, nak ada apa-apa, ya, Pak.
Jadi cuma pamer aja, kitab ulun, buku ulun Pak. Ditanya apa isinya, yang baik tanya enggak tahu Pak. Yang jelas kitab kok jai Pak. Inilah yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan, kama thalil himari yahmilu asfara. Orang yang kitabnya banyak, bukunya banyak tapi dia tidak tahu isinya. Orang yang Al-Qur'an itu banyak sama dia tidak tahu isinya, kama thalil himari yahmilu asfara. Sama seperti keledai kata Allah Subhanahu wa taala, keledai itu identik dengan dungu, kedunguan Pak. Dungu Pak. Yan. Sama seperti keledai yang membawa kitab di atasnya, kitab Taurat Pak. Dia tidak tahu isinya, tapi dia bawa saja. Ya, Pak. Itu sama seperti orang yang kitabnya banyak, dia pengertiannya banyak, tapi tidak tahu dia isi kitab itu apa, isi buku itu apa. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna qadir Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, ini yang sangat rumit sekali ini. Coba kita terjemahkan dulu, Pak. Sudah. Allah menjadikan mati dan hidup. Apa maksud menjadikan mati? Berarti mati itu makhluk. Ya, kalau menjadikan mati, Pak, dan menjadikan hidup, apa maksudnya? Kita mengambil satu tafsir Al-Qurtubi, Pak. Ibnu Katsir ada juga mengatakan seperti ini. Apa kata beliau? Manusia diciptakan di dunia ini untuk mati, Pak. Untuk mati, Pak. Inilah namanya khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Maksudnya menciptakan manusia ini untuk mati. Allah menciptakan Nabi Adam untuk mati. Hoka Nabi Adam. Kamatian ale meninggal, Pak. Allah menciptakan Nabi Muhammad untuk mati, Pak. Mana Nabi Muhammad? Tidak ada lagi, Pak. Allah menciptakan Fir'aun untuk mati, Pak. Mana Fir'aun? Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi Fir'aun. Menciptakan kita untuk mati. Menyaitanya itu untuk apa kita hidup? Untuk mati, Pak. Tidak ada orang hidup untuk hidup, tidak ada. Seorang hidup di dunia untuk mati. Jadi makanya diberikan roh itu untuk mati, Pak. Kalau nggak diberikan nggak bisa mati. Bagaimana mau mati? Ya, nih, Pak. Ini yang dikatakan dengan khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Artinya untuk hidup. Nanti sebagian ada yang mengatakan begini, Imam Syaukani, Pak. Kenapa didahulukan mati dulu baru hidup? Ya, ini pendapat yang kedua sekarang. Tadi pendapat pertama. Imam Al-Qurtubi mengatakan manusia diciptakan hidup ini untuk mati. Tidak ada lain, Pak. Setiap yang hidup pasti mati. Termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dan malaikat juga. Semua diciptakan oleh Allah untuk mati. Satu. Penafsiran yang kedua, di dalam kitab Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Syaukani. Apa kata beliau? Qadima al-maut, Allah mendahulukan mati dulu baru hidup. Li'anna aslu kulla syai'in al-maut. Asal sesuatu itu tidak ada kemudian menjadi ada. Ya, nih, Pak. Maka kenapa didahulukan mati dulu baru hidup? Kenapa tidak hidup dulu baru mati, Pak? Didahulukan mati dulu baru hidup karena manusia berasal dari yang mati kemudian hidup. Kita tidak ada, dalam kandungan 4 bulan baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya asal manusia itu mati kemudian baru hidup. Ya. Nya sama lagi urun tanyang bina, Pak. Sawai boh manok dengan manok, ya, Pak. Tak pegah boh manok itanyang nyo hana manok hana boh manok, ya, Pak. Watai pegah duluan manok hana manok nyo hana boh manok, yang kagura, Pak. Urun tanyang kamu mangai, Pak. Jadi jawabannya begini. Kalau seandainya dikatakan sawai boh manok dengan manok, ya awai boh manok karena agaknya ucapkan sawai boh manok dengan manok, berarti awai boh manok, ya, Pak. Tapi kalau dia bilang sawai manok dengan boh manok, sawai ya awai manok karena agaknya ucapkan sawai manok dengan boh manok, ya awai manok, ya, Pak. Tulisan manok awai kemudian berubah manok, ya, Pak. Ini begitu juga, ya. Siapa duluan hidup dan mati? Awai mati, ya, Pak. Kenapa? Ini kalau Imam Syaukani. Karena aslu kulla syai'in al-maut. Asal sesuatu itu adalah mati, kemudian baru hidup. Tumbuh-tumbuhan begitu juga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menghidupkan yang mati, termasuk biji-bijian, Pak. Biji-bijian yang sudah kita simpan puluhan tahun. Nah, gejuk biji padi, Pak, biji padi. Kita simpan di dalam lumbung padi, sudah puluhan tahun kita simpan. Kita ambil satu biji saja, kita masukkan ke dalam tanah, kita siram. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran syakal ard. Kemudian bumi membuat dia terbelah, biji-bijian itu menjadi terbelah. Siapa yang membuatnya? Adalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya menghidupkan mati, ya. Dulu mati kemudian menjadi hidup.
Tapi kita juga tidak bisa menolak pendapat Imam Al-Qurtubi. Kita diciptakan ini untuk mati, hidup itu untuk mati. Ya, nampak. Bukan mati untuk hidup, tidak. Tapi nanti ada lagi nantinya, menciptakan hidup untuk mati. Ini cerita tentang dunia ini, Pak. Ini kalau kata Imam Jalalain. Sekarang pendapat ketiga. Pendapat yang ketiga, itu dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan, di dunia ini kita ada matinya, maka mati itu di dunia. Yang kedua, wal hayata. Hayata itu kehidupan. Kehidupan abadi itu di akhirat nanti, Pak. Ketika roh dan tubuh menyatu kembali, dia akan abadi selama-lamanya, tidak pernah terpisah lagi. Ya, Pak. Maka rugi sekali kita kalau kita tak pabehgah di dunia yang, Pak. Kita pabehgah, ya, Pak. Arti pabehgah mengejar dunia semaksimal mungkin dan tidak mengejar akhirat. Itu rugi sekali, Pak. Kenapa rugi sekali? Karena kehidupan kita tidak abadi di dunia ini, Pak. Tidak abadi kita, Pak. Paling-paling kita bisa menikmati dunia 100 tahun bisa menikmati dunia. 100 tahun itu enggak lama, Pak Hana. Trip tertutup nih, Pak. Kita dulu yang belum menikah, kalau menikah. Waktu kita menikah karena aneh, karena cucu, Pak. Karena cicit lah, Pak. Ya, Pak. Artinya hidup itu sebentar saja, Pak. Perubahan itu sebentar saja, ya, Pak. Setelah itu kita meninggal dunia, tidak ada yang abadi, Pak. Tidak ada yang abadi. Berarti kalau kita ini tapabehro untuk mengejar dunia, maka rugi sekali. Jadi makanya kejarlah dunia ini untuk bisa dapat akhiratnya, itu baru bisa, Pak. Kita mengejar dunia, bagaimana maksudnya? Kita kejar dunia, kita berusaha. Hasil usaha itu untuk mengejar akhirat, supaya kita dapat dua-dua. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Untuk apa diciptakan seperti itu, Pak? Untuk apa al-mautu wal hayah? Untuk apa diciptakan hidup untuk mati? Untuk apa diciptakan mati itu untuk hidup di padang mahsyar? Itu untuk apa? Ini ada lam di sini. Ini namanya lam ta'lil. Di dalam kajian ilmu nahwu, ini lam ta'lil. Supaya, ya, ini supaya maknanya, Pak. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba diterjemahkan. Agar dia menguji kamu, siapa jalan kamu yang lebih baik amalnya. Ya, untuk menguji, Pak. Ujian. Rupanya kehidupan ini ujian, Pak. Tapi kalau sudah masuk dalam kubur, tidak ada ujian lagi, Pak. Di sini ujian. Ujian itu bagaimana? Kita selalu terpikir ujian itu yang negatif saja, Pak. Ketika hari ini perusahaan kita bangkrut, kagujo lun li Allah, ya, Pak. Ketika anak kita sakit, kagujo lun li Allah, ya, Pak. Ketika kita dipecat dari jabatan, kagujo lun li Allah. Ketika tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan, kagujo lun li Allah. Kita ujian itu yang negatif saja. Padahal kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, al-ibtila'u imma ayyakuna fi khairin, imma ayyakuna fi syarrin. Ujian itu bisa hal-hal yang baik-baik, bisa hal yang buruk-buruk. Dan hal yang baik-baik, Pak. Kita diberikan anak-anak itu ujian, Pak. Kenapa ujian? Karena anak itu di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali adalah sebuah nikmat imma fi syarrin au fi khairin. Anak itu bisa membawa kebaikan bagi kita dan bisa membawa keburukan bagi kita. Kenapa demikian? Anak bisa membawa kita masuk ke dalam surga dan bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Jabatan begitu juga. Jabatan adalah sebuah nikmat yang bisa membawa kita masuk ke surga, bisa masukkan kita ke dalam neraka. Keluarga begitu juga. Kita punya istri dan anak dan lain sebagainya. Istri kita bisa membawa kita masuk ke surga dan bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Maka ujian itu bisa saja kebaikan, bisa saja keburukan. Bukan keburukan saja, ya, Pak. Maka ketika diberikan kebaikan-kebaikan, nikmat, Allah sedang menguji saya. Apakah dengan nikmat ini saya lupa kepada Allah, lupa ibadah atau bagaimana? Tidak orang menyokala hartanya ketua ibadah. Bahkan kasibuk dengan hartanya. Nyai pengeligau pakai bahan, kalau rugi bagaimana ini bagaimana, dia sibuk terus dengan hartanya, Pak. Ya. Akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hartanya Allah sedang menguji dia melalui hartanya. Ini makna linabluwakum. Ini namanya lam ta'lil namanya, Pak. Lam ta'lil artinya untuk apa fungsi diciptakan manusia? Untuk diuji. Diuji bagaimana? Kebaikan dan keburukan. Ayyukum ahsanu amala. Kalau di dalam ini disebutkan terjemahan, di mana di antara kamu yang paling baik ibadahnya. Sekarang kita lihat tafsir Jalalain, Pak. Apa kata Imam Jalalain? Ayyukum atwa'a lillah. Ujian itu untuk mengetahui siapa yang lebih taat kepada Allah.
Jadi diuji dulu, bukan beribadah saja. Maka Allah tidak begitu saja menerima ibadah seseorang sebelum diuji dulu. Kita melapor, ya Allah, lun tahajud, ya Allah, lun pun bersedekah. Oh, tidak begitu saja saya terima, kata Allah. Ya, Pak. Maka di ayat Al-Quran Allah mengatakan apa? Apakah kamu akan saya biarkan begitu saja ayaqulu amanna wa hum la yuftanun? Saya biarkan kamu mengatakan saya beriman, saya salat tahajud, saya puasa. Tidak, kata Allah, tidak saya terima begitu saja. Maka kalau ada yang mengatakan, ya Allah, lun kah haji pun ke, ya Allah. Oh, tidak saya terima, saya uji dulu, kata Allah. Ya, Pak. Ini kita kalau ingin jual emas, Pak, jual emas. Jadi waktu kita ingin jual emas, kita dapat emas dah dari mana dapat, Pak? Kita jual di toko emas. Mereka pasti periksa dulu, Pak. Kan bodoh, Pak. Periksa le, Pak. Perle kamu uji oleh, Pak. Ya, diuji oleh, Pak. Diuji dulu. Apakah betul emas atau tidak? Makanya setelah diuji, oh ini emas, kami beli. Demikian pula Allah. Ketika kita beribadah sedemikian rupa, Allah mengatakan, saya uji dulu, kata Allah. Ujian itu apakah dengan kebaikan atau dengan kejahatan? Karena ada ahli ibadah. Dia ahli ibadah, tapi ketika diuji dengan sakit, yang kamu pep-pep. Kamu pep-pep. Kapal ka 2 orang rumah sakitnya, Pak. 2 orang rumah sakit, proyek-proyek kagak ada, Pak. Proyek itu 1 hari saya 1 miliar proyek, 2 hari 2 miliar. Ini sudah 2 hari hilang duit saya 2 miliar. Ketika diuji oleh Allah, oh berarti haji pakai urungnya. Tidak bisa pakai ini, Pak. Dia orang ahli tahajud, tapi ngomongnya seperti itu. Dia ahli tahajud, tapi ngomongnya apa, ya Allah lebih baik pemati menteng lun, ya Allah. Minta mati, Pak, karena nak sanggup, Pak. Ya. Saya nak sanggup, ya Allah, mati pemati menteng lun, ya Allah. Pemati menteng. Waktu menyak pemati teruk malaikat, oh baik jadi pemati. Ya, mati, ya Allah. Takut juga dia mati, Pak. Ya. Ini seperti ketika seseorang itu meninggal anaknya, Pak, anak yang ubud, Pak. Nyaurung urung ci jipe pegah urung ci. Ya Allah, pekan bagah tak necok anak lun, ya Allah, ya, Pak. Anak lun golong balik kalau, ya Allah. Paling enggak je ke anak saleh, ya Allah. Pekan hana necok lun mentong, ya Allah, ya, Pak. Kita kan biasa begitu orang Aceh, ya, Pak. Pekan hana necok lun mentong, ya Allah. Pekan necok anak mitnya. Malaikat pekan, oh bukan ji. Lun cok orang mentong je. Oh lun baik ji, ya Allah. Lun baik ji ke cok, gimana cara ni, Pak? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada yang mengatakan ahsanu amala, ya kita lihat dalam tafsir Sawi, apa ahsanu amala? Ini ada beberapa macam. Salah satunya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Mana di antara kalian yang paling ikhlas ibadahnya kepada Allah dan mana yang paling benar ibadahnya? Ya. Jadi ada orang ingin dekat dengan Allah tapi ibadahnya salah, ya, Pak. Salah ibadahnya. Dia nak tahu dia bagaimana cara beribadah. Maka Fudail bin Iyad di dalam kitab beliau, syarat diterima ibadah itu menjadi sebuah amal saleh, termasuk ini bulan suci Ramadan, ya, Pak. Ya. Kalau ingin diterima amal ibadah kita, apakah di luar Ramadan atau luar Ramadan, itu syaratnya 2. Tak lebih dan tak kurang. Ini kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Jadi beliau berkesimpulan dari ayat itu, syarat diterimanya amal itu 2. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas tidak diterima, Pak. Yang kedua, harus ada 2-2. Ya, tidak boleh 1 saja. Tidak cukup ikhlas, Pak. Kalau ikhlas saja enggak diterima juga. Harus ada 1 lagi. As-shawab. Shawab itu benar. Kita salat kita sudah benar. Kita baca Fatihah kita sudah benar. Kalaupun salah, kita belajar lagi supaya benar. Kita berwudu kita benar. Kita bermuamalah kita benar. Kita melakukan sesuatu hal itu benar. Kalau sudah berkumpul 2 hal ini, benar dan ikhlas, maka amal ibadahnya tidak perlu disangsikan lagi dan langsung diterima oleh Allah. Kalau ada orang berangkat dari rumah, Pak, lo cukup ikhlas lo ibadah karena Allahnya, tidak ada paksaan apa-apa, ada apa. Teruk masjid, Pak. Sampai ke masjid wudunya salah, tak punya ilmu ni, Pak. Ilmu tidak ada, ilmu untuk salat tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Ya, Pak. Apapun tidak ada. Maka salatnya itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia salat tidak punya ilmu. Dia tidak tahu. Paling enggak bagaimana hanya kita tuntut ilmu ke Tuhan katanya, Pak. Ya. Paling enggak kita taklid tapi jangan taklid buta. Maksud taklid begini. Kita ikut sajalah dia bagaimana taklid Allahu Akbar. Kita tanya nanti pekan lagi nyawa kanana hadi. Oh kaji kanana hadi. Ya, paling enggak begitu, Pak. Jadi artinya walaupun kita tidak taklid buta. Taklid buta artinya kalian enggak cengak, oh malaginya model lagu Allahu Akbar. Tengok kalian enggak, Pak. Oh mana lagi Allah Allahu Akbar. Tengok kalian enggak lain, Pak. Allahu Akbar, Pak. Ikut cila Allahu Akbar.
Metaboh hana betul ya, Mbak. Ya. Tidak punya landasan, tidak punya apa-apa. Maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, mentah-mentah ditolak oleh Allah. Ya. Makanya kita disuruh tuntut ilmu, Mbak. Tuntut ilmu. Makanya nanti di dalam sebuah hadis Rasulullah, walaupun hadis ini ada masalah apa namanya, bukan masalah apa istilahnya, masalah kekuatannya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ijawab li tidak orang, hana payah le tuntut ilmu ke negeri Cina. Cina katruk kena ina, Pak. Ada je hana perlu tuntut ilmu le ke dia, Pak. Tamurno juga Cina yang kena ina, Pak. Sebahagian berpendapat bukan begitu. Ini sebuah kalimat kinayah. Makna kinayah apa? Ketika Rasulullah menyuruh tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, dulu perkembangan ilmu pengetahuan itu di Irak luar biasa, di Babilonia luar biasa, di Suria luar biasa, di Yaman luar biasa. Maksud Rasulullah, kalau masalah ilmu, hendaklah engkau keluar dari negara Arab, pergi sampai jauh sampai ke Cina. Itu maksudnya. Kan you belajar bahasa Cina kan, kan you jauh Cina. Ini sebuah makna kinayah. Artinya tuntutlah ilmu, cari ilmu kamu, saking pentingnya ilmu itu, bahkan sampai keluar pun kamu pergi. Pergi saja keluar. Jangan di sekitar Irak saja. Irak, kemudian Yaman, kemudian Saudi dan lain sebagainya. Keluar daripada itu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini apa nalina beluakum ayyukum ahsanu amala. Hoka gaunoma. Sudah. Wahwal azizul ghafur. Kita sampai segitu saja. Coba diterjemahkan lagi. Ya, ini yang keliru kita ini, Pak. Bukan perkasa apa. Anak-anak kita yang pun perkasanya, Pak. Ya. Jadi aziz itu ada beberapa makna. Salah satunya begini. Ini Ibnu Abbas, Pak. La yataghallab alaihi ahadun. Tidak ada yang bisa melawan takdir Allah, satu orang pun tidak bisa, Pak. Ketika Allah menurunkan azab, tidak ada yang bisa mengangkat azab Allah. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada satu kampung, tidak ada yang bisa mengangkat kebaikan itu. Ketika Allah memberikan nikmat kepada personal kita ini, tidak ada orang yang berdoa, ya Allah, baik nejuk nikmat ketipulan, ya Allah. Oh, hanja, tidak bisa, Pak. Termasuk ketika nikmat diberikan kepada orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, orang munafik. Tak bisa kita berdoa, ya Allah, Yahudinya buruk takai, baik nejuk nikmat ke. Oh, hanja, tak bisa, Pak. Tak bisa, Pak. Kita tidak punya kekuasaan apapun. Ini namanya Al-Aziz, ya, Al-Aziz. Maka jangan seperti tadi terjemahannya perkasa. Semua terjemahan perkasa, ya, Pak. Nah, ada dalam bahasa Arab menerjemahkan perkasa. Aziz itu memang terjemahan dalam zoknya bahasa Indonesia. Kalau dalam zoknya bahasa Inggris nanti sudah lain lagi. Dalam zoknya bahasa Jerman lain lagi aziz, Pak. Maka kita tidak mau kembali kepada terjemahan-terjemahan yang berbeda-beda ini, Pak. Kita kembali kepada makna asli bahasa Arab itu. Aziz itu apa maknanya? La yataghallab alaihi ahad. Atau la yamtani alaihi ahad. Tidak ada yang bisa melawan apapun kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu aziz namanya, Pak. Ketika Allah memberikan satu musibah kepada satu kaum atau menurunkan hujan. Pawang hujan mana bisa datang menghentikan hujan? Tak bisa, Pak. Hanjur ni, Pak. Ya. Ada beberapa tahun yang lalu dia Pak Mandalika, Pak. Ingin balap. Hujan deras, Pak. Ijak tidak orang hai ni pejih hujan ni, pejih hujan. Hari tentera hujan, hari pi hujan, Pak. Dia pikir bisa ini kan hujan, tak bisa, kata Allah. Kamu mau apa kamu sama hujan saya, kata Allah. Ini kan hak tasarruf, terserah Allah. Mau turunkan hujan di sini, turunkan hujan di sana, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ini Al-Aziz namanya, Pak. Hana istilah pawang-pawang hujan. Kita mau buat acara anak kita, Pak, besok supaya jangan hujan, kita buat di lapangan. Tahu tu dukun. Hai nedu nanti ne pujih jen-jen ne watuhan ne pegadah mendum. Dukun-dukun de popo, Pak. Pu jen-jen ne, Pak. Dukun-dukun hana mahoplung, nyan, Pak. Jadi artinya apa? Ini makna Al-Aziz. Bisa maknanya la yataghallab, bisa maknanya la yamtani. La yamtani, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, tidak ada, Pak. Karena apa? Nikmat Allah itu wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah sedikit pun. Kenapa Allah memberikan sesuatu kepada Yahudi? Yahudi itu makhluk Allah. Allah yang menciptakan Yahudi. Kenapa Allah memberikan sesuatu kepada orang musyrik? Musyrik itu makhluk Allah. Maka suka-suka Allah. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, sifatnya Ar-Rahmannya Allah itu ya ummu ala kulli makhlukatihi. Itu berlaku untuk semua makhluk Allah. Yahudikah dia, binatangkah dia, tumbuh-tumbuhankah dia, semua diberikan nikmat oleh Allah. Semua diberikan nikmat, Pak. Ya.
Jadi kita nak bisa berdoa, ya Allah, baik ni joleh rezeki ketipulan cukup berokai, ya Allahnya. Pakai berokai, walaupun tahajud, akai berodat. Baik ni joleh rezeki, tak bisa, Pak. Walaupun di masjid ini berkumpul, semua ulama berkumpul di sini, Pak. Mandum ulama berkumpul di sini. Uru-uru malim berkumpul di sini. Orang-orang zuhud berkumpul di sini, Pak. Mereka berdoa untuk satu orang Yahudi saja. Ya Allah, baik ni peten nikmat ke Yahudi. Tak bisa juga, Pak. Tak bisa, Pak. Tak bisa sembarangan, Pak. Ini namanya Al-Aziz, Pak. Kemudian ya dibarengi dengan wahwal azizul ghafur ya. Jadi walaupun demikian Allah juga maha pengampun ya. Ketika Allah tidak ada yang bisa menghalanginya untuk memberikan azab kepada satu kaum, bisa diazab itu dimaafkan oleh Allah, tidak jadi diturunkan azab. Kenapa? Gara-gara penduduk kampung itu sudah mereka bertaubat kepada Allah. Mereka minta ampun kepada Allah, maka tidak jadi. Ini makna al-ghafur, Pak. Inilah namanya, kalau di dalam kajian tafsir itu keseimbangan. Jadi seimbang, Pak. Ya, tafawud namanya. Ketika Allah cerita tentang neraka, Allah juga cerita tentang sorga. Ketika Allah cerita tentang nikmat sorga begini, nikmat neraka juga demikian. Maka seperti surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, fabi ay'ala irabbikuma tukadziban. 31 kali, Pak. Di situ dibagi-bagi semuanya. Manusia mengingkari nikmat sorga. Manusia mengingkari yang ada di dalam neraka. Manusia mengingkari kalau sorga itu seperti ini diingkari, Pak. Manusia mengingkari kalau neraka itu begini. Makanya 31 kali pernyataan Allah dalam Al-Quran semua dipungkiri oleh manusia. Makanya itu kan seimbang, Pak, seimbang. Neraka, sorga, ya, Pak. Ada siang, ada malam. Itu tafawud namanya. Jadi saya rasa cukup sekian. Jadi artinya sekeras apapun azab Allah, Allah itu maha pengampun. Walaupun tidak ada yang bisa menghalanginya, tetapi ampunan Allah bisa mereda semuanya. Maka di bulan Ramadan ini sering-seringlah kita minta ampun, Pak. Istighfar. Kalau kita punya salah, sekecil apapun kesalahan itu, jangan pernah meremehkan kesalahan yang kecil, Pak. Kesalahan yang kecil akan terus terakumulasi terus menjadi kesalahan besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita besok lanjutkan ayat berapa ini? Ayat 3 ya? Ya, ayat 3. InsyaAllah besok subuh kita lanjut ayat 3. Masih pada surah Al-Muluk. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.